Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat belajar ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri. Nah, hari ini kita melanjutkan pada subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Baiklah anak-anak, seperti biasa jangan lupa berdoa untuk mengawali pembelajaran pada hari ini ya. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran keempat sampai pembelajaran keenam. Sekarang kamu boleh duduk dengan sikap yang baik, letakkan bukumu di atas meja dengan benar, dan peganglah pensilmu dengan baik. Sekarang kamu boleh membuka buku paket kamu pada halaman 135 sampai halaman 151. Mari mengamati gambar di bawah ini. Judul bacaan hari ini adalah Mengejar Ayam. Edo bercerita di sekolah. Ia bercerita tentang pengalamannya. Pada suatu hari, ayam Edo lepas. Edo takut ayamnya mengganggu tetangga. Edo mengejar ayam sampai tertangkap. Edo berlari dan melompati pohon kecil, bertolak, melayang di udara, lalu mendarat. Anak-anak, masih ingatkah pembelajaran kita yang kemarin tentang ayam meloncat? Ya, pada hari ini Edo melakukan gerakan seperti ayam meloncat. Ya, yang pertama bertolak, melayang di udara, lalu mendarat. Nah, kemarin juga kamu sudah mendapatkan tugas dari Bu Guru tentang mempraktekkan gerakan ayam meloncat. Dan anak-anak semuanya hebat, bisa melakukan gerakan ini dengan baik ya. Nah, sekarang bisakah kamu menirukan gerakan Edo? Lakukan bersama teman-temanmu. Kenakan baju olahragamu, lakukan pemanasan supaya kamu tidak cedera. Anak-anak, perhatikan gambar ini di buku paket kamu ya. Ini namanya gerakan meloncat. Yang pertama, ya, dia melakukan gerakan bertolak, selanjutnya melayang, dan terakhir adalah mendarat. Namun pada gambar ini menggunakan ya ada bangku panjang di tengahnya. Tetapi ketika kamu melakukan gerakan ini, kalau memakai alat harus lebih berhati-hati ya. Jangan sampai cedera ya. Ayo bergerak. Bergerak membuat tubuh sehat. Anak-anak harus banyak bergerak. Anak-anak bergerak dengan banyak cara. Anak-anak dapat bergerak di mana saja. Menyapu halaman membuat tubuh bergerak. Memungut sampah membuat tubuh bergerak. Menanam pohon juga membuat tubuh bergerak. Bergeraklah agar tubuhmu sehat. Anak-anak, ya, tubuh bergerak bukan hanya pada saat berolahraga saja. Ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, maka kita secara tidak sadar tubuh kita itu bergerak. Misalnya menyapu halaman, ya, memungut sampah, menanam pohon, ya. Bahkan ketika kita mencuci sepatu kita pun, ya, tubuh kita bergerak. Nah, bukan hanya itu saja. Ketika kita merapikan tempat tidur, ya, merapikan mainan, membantu ibu mengepel, itu juga dapat membuat tubuh kita bergerak. Ya, anak-anak, bergeraklah agar tubuhmu sehat. Nah, berarti kamu harus banyak kegiatan supaya tubuhmu bisa bergerak. Kalau tubuh kita banyak bergerak, maka tubuh kita semakin sehat. Sekarang anak-anak perhatikan gambar ini ya. Di sana banyak kegiatan yang mereka lakukan. Ada yang main perosotan, ada yang menanam tanaman,
ada yang menyapu, ada yang bermain ayunan, dan lain-lain. Sekarang amati teks Ayo Bergerak di buku paket kamu halaman 136. Lalu berikan garis bawah pada kalimat pemberitahuan. Nah, tadi di bacaan Ayo Bergerak, di sana ada beberapa kalimat pemberitahuan. Masih ingat ya apa itu kalimat pemberitahuan? Nah, kalimat pemberitahuan berisi tentang memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Lalu ketika kamu sudah menggarisbawahi kalimat pemberitahuan tersebut yang ada di buku paket halaman 136, nah pada buku paket kamu halaman 137, tuliskan tanggapanmu. Nah, kita juga sudah belajar bagaimana menanggapi kalimat dengan baik. Ya, kita harus menggunakan kata-kata yang baik dan sopan, santun, ya. Tubuhmu harus banyak bergerak. Bergerak di lingkungan yang sehat. Kegiatan apa saja yang dapat kamu lakukan? Di mana kamu melakukannya? Anak-anak, tubuh kita harus banyak bergerak ya, seperti yang tadi Bu Guru bilang. Ya, kita bergerak di lingkungan yang sehat. Jangan bergerak di tempat sampah. Ya. Jangan bergerak di tengah jalan. Kita harus bergerak di tempat yang sehat dan pastinya di tempat yang aman ya. Jangan di tengah jalan. Ya. Dan kegiatan apa saja yang kamu lakukan? Misalnya, ya, kegiatan yang kamu lakukan berlari atau memungut sampah atau menyapu halaman. Di mana kamu melakukan kegiatan itu? Kalau menyapu halaman berarti kamu melakukannya di depan rumah, ya, atau di lingkungan rumah. Berdiskusilah bersama temanmu. Nah, karena kita masih belajar di rumah, kamu berdiskusi bersama dengan anggota keluargamu. Bisa dengan papa, bisa dengan mama, atau kepada siapa saja yang ada di rumahmu. Tulislah hasil diskusimu di selembar kertas. Pajanglah di papan pajangan kelas. Tulislah nama anggota kelompokmu. Nah, nanti kamu bisa berdiskusi kepada anggota keluargamu tentang kegiatan yang dapat dilakukan supaya tubuh bisa bergerak dan di mana kamu melakukannya. Kamu bisa menuliskan di selembar kertas atau bisa juga di buku paket kamu halaman 138 ya. Anak-anak berdiskusi dengan semangat. Amatilah hasil diskusi teman-temanmu. Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Kegiatan apa yang akan kamu lakukan? Tuliskan jawabanmu pada tempat yang tersedia. Nah, ini kita bisa lakukan ketika kita berada di kelas, ya. Cuma karena sekarang kamu ada di rumah dan tidak bertemu dengan teman-temanmu, maka kegiatan ini kita lewati dulu ya. Nanti kalau kita sudah masuk kelas, sudah tatap muka, maka kita akan berdiskusi bersama dengan teman-teman ya. Nah, mari kita membaca cerita ini. Koleksi bulu ayam. Edo suka merawat ayam. Edo tetap menjaga lingkungan agar selalu bersih. Edo membersihkan kandang ayam setiap hari. Edo mengumpulkan bulu ayam. Edo mempunyai banyak bulu ayam yang bagus. Lihatlah koleksi bulu ayam Edo. Edo sering menggunakan bulu ayam untuk berkreasi. Anak-anak, kemarin juga kita sudah belajar berkreasi dari bulu ayam, ya, khususnya bulu ayam kemoceng ya. Kita bisa menghias pensil kita atau membuat topi ya. Dan Ibu Guru lihat kebanyakan kamu membuat hiasan pensil. Nah, sekarang ya, dari bulu ayam ini kita bisa membuat kreasi yang lain yang tidak kalah cantik dari menghias pensil. Nah, perhatikan. Dayu akan tampil di balai desa. Dayu membutuhkan topi untuk menari. Siti dan Lani membuat topi untuk Dayu.
Topi dihias menggunakan bulu ayam. Edo menyumbang bulu ayam koleksinya. Bantulah Siti dan Lani membuat topi hias. Nah, anak-anak, bulu ayam kita bisa gunakan untuk membuat atau menghias topi. Nah, sekarang Dayu katanya akan tampil di balai desa. Dia akan menari, tapi Dayu membutuhkan topi, anak-anak. Oleh karena itu, Siti dan Lani membuat topi dari bulu ayam untuk Dayu. Nah, bagaimana caranya? Alat dan bahannya apa saja? Perhatikan ya. Alat dan bahan untuk membuat topi dari bulu ayam, yang pertama karton bekas. Ya. Selanjutnya kertas manila putih atau warna sesuai selera. Penggaris, gunting, pensil, lem, dan beberapa helai bulu ayam. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, ambil karton bekas, kotak susu. Buatlah pola persegi panjang dengan ukuran panjang sesuai lingkar kepalamu. Lalu, gunting persegi panjang tersebut. Nah, anak-anak bisa melihat gambarnya ya, seperti yang ada di buku paket kamu. Kemudian, buat pola persegi panjang yang sama menggunakan manila putih. Panjang dan lebar persegi panjang ditambah 4 cm. Gunting persegi panjang tersebut. Lalu rekatkan manila putih pada karton. Dan kemudian karton menjadi lapisan dalam topi. Dan terakhir, ya, tempelkan beberapa helai bulu ayam pada bagian dalam topi. Nah, sudah mulai terbentuk gambarnya ya. Langkah selanjutnya adalah tutup dengan karton manila, kemudian lem dengan kuat. Perhatikan gambarnya ya. Rekatkan ujung topi sehingga menjadi satu. Dan terakhir, topi siap dipakai. Anak-anak, ingat, bulu ayam yang digunakan adalah bulu ayam yang bersih. Sudah dicuci jika kamu menggunakan bulu ayam yang benar ya, bulu ayam ayam hidup ya. Tapi kalau bulu ayam kemoceng, kamu bisa juga membersihkannya ya, karena sebelumnya kan sudah dipakai untuk membersihkan debu. Ya. Jika kamu melakukan hal ini, maka mintalah bantuan orang tua ya, karena di sana menggunakan gunting, ada penggaris ya. Berhati-hati untuk melakukannya. Siti anak yang sehat. Ia banyak bergerak. Siti sering menemani ibunya berbelanja ke pasar. Pasar tidak jauh dari rumah Siti. Nah, bacalah teks percakapan berikut, lengkapi dengan ungkapan tanggapan yang tersedia. Siapa di sini yang suka ke pasar? Ya, ibu yakin kamu suka ke pasar. Nah, ibu juga suka ke pasar. Nah, perhatikan percakapan ibu dan Siti di halaman 144. Nah, jawaban titik-titiknya kamu cocokkan yang ada di kotak di bawahnya. Ya. Besok akan ada kerja bakti. Nah, titik-titiknya diisi apa ya? Kamu memilih kalimat yang ada di bawahnya. Amati kembali teks percakapan pergi ke pasar. Sebutkan satu kalimat pemberitahuan. Sebutkan kalimat tanggapannya. Ya. Setelah kamu isi titik-titiknya, maka kamu akan mencari satu kalimat pemberitahuan di sana. Setelah kamu menemukan kalimat pemberitahuannya, lalu sebutkan kalimat tanggapannya. Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Mari kita berlatih. Siti sangat senang. Ibu mengajaknya berbelanja. Di pasar, Siti mengamati buah dan sayuran. Hitunglah banyaknya buah dan sayuran. Pasangkan dengan bilangan di sebelahnya. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Ya, ada beberapa kantong dan isinya berbeda-beda.
Perhatikan ya. Kantong yang pertama isinya berapa ya? Nanti pasangkan ke lambang bilangan di sebelahnya. Kamu hitung berapa jumlah isi per kantongnya. Ya, dengan cara menarik garis. Kamu bisa mengerjakannya di buku paket kamu halaman 145. Siti pergi ke sekolah bersama Lani. Mereka berjalan kaki. Siti bercerita tentang berbelanja ke pasar. Tak terasa mereka sudah tiba di sekolah. Udin mengajaknya berkumpul di kelas. Bacalah teks percakapan berikut. Ini adalah percakapan antara Udin dan teman-temannya ya. Selamat pagi teman-teman. Aku mempunyai berita penting. Lingkungan kita akan mengikuti lomba kebersihan. Wow, berita yang sangat bagus. Aku senang mendengarnya. Lingkungan kita memiliki pasar yang bersih. Jalan di lingkungan kita bersih dan sejuk. Sekolah kita bersih dan indah. Balai desa bersih dan rapi. Taman bermain sejuk dan indah. Mari kita bekerja sama merapikan sekolah. Sekolah kita harus lebih bersih dan rapi. Anak-anak, amati percakapan yang tadi. Lalu, garis bawahi ungkapan pemberitahuannya. Di mana kamu garis bawahi? Kamu garis bawahi di buku paket kamu halaman 146. Ya. Dan tulislah dengan rapi. Setelah kamu menemukan kalimat pemberitahuannya di buku paket kamu halaman 146, maka kalimat tersebut tulis ulang di buku paket kamu halaman 147. Tulislah dengan rapi. Udin dan teman-temannya bekerja sama. Mereka merapikan sekolah, merapikan kelas dan perpustakaan, merapikan kantin dan toilet, merapikan halaman dan lingkungan sekolah. Semua bekerja dengan gembira. Anak-anak, ketika kita melakukan gotong royong atau bekerja sama, maka bekerja samalah dengan gembira, ya. Bekerja samalah dengan baik supaya pekerjaan cepat selesai, ya. Dapatkah kamu merapikan sekolah seperti Udin? Ya, Ibu Guru yakin kamu pasti bisa merapikan sekolah seperti Udin dan teman-temannya. Namun karena kita masih di rumah ya, kita belum bisa ke sekolah, maka kamu bisa merapikan rumahmu sendiri. Lakukan bersama dengan anggota keluargamu ya. Beni bertugas merapikan halaman sekolah. Beni menghias taman dengan kerikil. Anak-anak tahu kerikil? Kerikil itu adalah batu-batu kecil. Berapa banyak kerikil yang dirapikan Beni? Hitunglah. Nah, sekarang sebagai latihan untuk berhitung, hitunglah jumlah kerikil yang ada pada gambar 149. Kerikil itu adalah yang warna putih, ya, yang ada di pinggir-pinggir. Kamu hitung semuanya. Selanjutnya anak-anak, Beni dan Edo merapikan kerikil di beberapa tempat. Lani mengumpulkan daun yang berserakan. Siti memunguti bunga melati yang gugur. Nah, mereka punya tugas masing-masing. Beni dan Edo merapikan kerikil. Lani mengumpulkan daun. Dan Siti memunguti bunga melati yang gugur. Nah, sekarang perhatikan buku paket kamu halaman 150. Hitunglah banyaknya benda-benda berikut. Jodohkanlah dengan bilangan yang tepat. Nah, di sini ada 4 gambar. Ya, ada gambar benda dan ada bilangan. Sebagai latihan kamu adalah hitung jumlah benda yang ada di nomor 1. Ya, itu daun ya. Hitung berapa jumlahnya. Lalu
jodohkan atau pasangkan dengan bilangan yang ada di sebelah kanan dengan cara menarik garis. Demikian dengan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ibu guru ingatkan kembali bahwa ketika kamu berhitung harus konsentrasi. Berhitunglah dengan benar. Ya, ketika kamu salah berhitung, maka bilangannya juga nanti bisa salah, ya. Berhati-hati dan konsentrasi. Dayu bertugas merapikan toilet. Ada ember terisi air. Ada gayung untuk mengambil air. Ada tanaman di sudut toilet. Dayu menuliskan aturan di dinding toilet. Nah, anak-anak, kita harus mengikuti aturan yang ada. Ya. Misalnya, siramlah aku setelah digunakan. Ini biasanya ada di toilet. Nah, setelah kita membuang air kecil atau air besar, maka jangan lupa untuk menyiramnya supaya toilet tetap bersih. Bukan hanya di sekolah saja kita melakukan hal ini. Di rumah pun kita melakukan aturan yang sama. Ya, disiram, toiletnya dibersihkan supaya tidak bau. Peragakanlah aturan di atas. Tahukah kamu maksud aturan di atas? Tulis penjelasanmu di tempat berikut. Nah, di buku paket kamu halaman 151, kamu menuliskan apa arti daripada siramlah aku setelah digunakan. Ya, seperti yang tadi Bu Guru katakan, bahwa setelah kita buang air kecil atau buang air besar, maka toiletnya harus atau klosetnya harus disiram. Harus dibersihkan. Ya, supaya toilet kita tidak bau. Ya, begitu ya anak-anak. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu guru berharap kamu tetap semangat belajar dan sehat selalu ya. Tetap semangat. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.